bisa jadi tank 1-1 mungkin. Jadi tank 1-1 ya. Ntar saya coba deh. Aduh. Vengeance ya. Note berarti ya, jangan main sama hari ini. Tapi kita langsung masuk aja ke Land of Dawn untuk match terakhir pada minggu ketiga, hari yang ketiga juga. Bigetron Beta melawan Geek Fam Junior. Wow, dan inilah dia dengan combo dari kakaknya Bigetron Alpha, Bigetron Bravo pun, Bigetron Beta pun mereka menggunakan kombinasi Johnson Kadita. Ini beta-beta mereka masuk ke area tengahnya untuk ngeharas Manskuy. Yes, dan di topnya juga Inspire yang dipakai oleh Renesmee ya. Jadi akan ada duel 1v1 untuk gold lanernya, tapi harus berhati-hati dengan Gamora yang diberikan keleluasan dulu untuk mencari level 4 cepat. Jadi kalau kita lihat biasanya ya, item ROM dipegang sama Johnson di awal itu akan membuat dia level 4 di menit 3 ke atas. Tapi di sini karena dia belum beli item ROM, jadi otomatis dia bakal dapetin level 4-nya di menit 2 sekian-sekian. Pokoknya gimana caranya cepat level 4 kan, kalau Johnsonnya siap buat muter-muter, tapi dia nggak bisa sendirian. Barbosa juga butuh banget untuk ngedapetin level dengan cepat, tapi Whistle Arrow kena connect ke terhadap Gamora, memperlambat dia ngedapetin level 4-nya. Bagus banget sih dari sini, dimana mereka udah menggunakan pick composition dan juga early game mereka yang pastinya memiliki keunggulan. Dari Chow-nya bersama juga dengan pastinya Grok, dan sekarang bakal langsung di pick off begitu saja Givenchy. Maju ke depan menggunakan Jikundo dan juga Sean Pu-nya yang tidak ada follow up so far. Itu Givenchy-nya menggunakan emblemnya tank. Jadi kalau kita ngomongin damage early game-nya masih agak kurang. Cardo masih bisa survive. Nah ini akhirnya dua talent emblemnya Demon Slayer di dua-duanya. Ayo cepet-cepetan. Cepet-cepetan yuk. Cepet yang mana yuk? Oh, tapi kalau dilihat ya harusnya Hans lebih cepat dong. Kan dia tuh tengok rotasinya. Shadow kill ke Moreno di area atas. Gak bisa untuk nge-burst Moreno. Tapi cukup untuk memberikan pressure di area top lane. Membuat Renesmee bisa menyentuh gold shield di area top lane-nya. Benar, dan juga inilah yang menjadi huge thing ya. Kalau misalnya dari Geek Fam Junior. Itu gold block baru di steal, tapi Renesmee dengan Inspire-nya, kalau dia dikasih space aja dikit, kasih sedikit lead melawan Clint, itu udah huge banget. Dia pasti dalam team fight bakal lebih berimpact, dan juga di dalam lane-nya fix menang. Tapi Gamora udah ngedapetin level 4 nih. Semuanya mulai hati-hati di dalam lane-nya. Lalu farmingannya juga nggak mau kelihatan minimap, nempel-nempel tembok terus. Tapi kalau dari Givenchy dia nggak perlu takut, dia bisa tabrak aku bang, malah kalau bisa Givenchy. Gila ketabrak atau dia? Oh, woi. Ya, di sana Renesmee masih bisa melakukan kiting yang sangat-sangat baik. Inspire sudah di pop up untuk mendapatkan sedikit lebih banyak mobility. Dan itu, mobility yang menjadi counter terhadap Johnson Kadita. Bersama juga dengan One yang memiliki basically purify yang gratis. Gamoranya malah hampir tumbang loh di area atas karena ada rotasi dari Elzura ke area top lane ya. Tapi Shadow kill udah di pop up oleh Han untuk nge-clearing minion aja kembali lagi. Dan ini mungkin tabrakan di atas nggak bisa membuahkan poin kill karena Barbosanya tadi belum level 4. Iya, belum ada combo ya yang terjadi combo-combo. Tapi sekarang bisa nih. Ya, dan satu lagi tadi masih ada Needle Flower sudah kabur dari Ciwanwan. Oh, With the Dragon sudah digunakan, Simba terpaksa untuk menggunakan Purify-nya dari arah atas. Udah ada Petrify yang langsung digunakan dan Hans bakal ditumbangkan di arah atasnya. Abyss Arrow masih bisa connect ke arah Gamora, tapi damage-nya nggak bakal cukup. Tapi dia berhasil mengamankan orange buff-nya. Bigetron Beta masih bisa kabur di dalam posisi ini. Wow, mencoba untuk kabur tapi Givenchy muncul di area lini belakangnya. Barbosa masih bisa selamat. The Wave Dragon-nya udah di pop up, jadi dia udah nggak bisa untuk nge-set up war di area mid lane. Akhirnya kombinasi Gamora dan juga Barbosa menghasilkan poin kill yang itu adalah jackpot. Hans hilang dari arah junglernya, dia dihilangkan dari segi buff-nya segala macam. Dan ternyata bukan cuma landingnya aja yang bahaya, tapi jungle juga nggak aman untuk tim Geek Fam. Waduh. Wow, oke. Yeah. Nice play dari Manskuy juga, itu ngebayangin banget. Yes. Itu annoying banget juga sih. Tapi di arah atasnya udah ada tabrakan lagi di arah bawah. Sorry, Givenchy bakal langsung di take down. Dan inilah yang membuat Johnson Kadita sangat-sangat seram. Peak of potential di menit ketiga, menit keempat. Mereka semua itu harus berhati-hati banget di dalam laningnya. Ya, apalagi di menit-menit seperti itu crucial banget adalah masih ada outer shield gold yang bisa diamankan. Dan sudah terlihat bahwa di bawahnya ini udah kosong buat goldnya. Ya, udah diepet ya, pada ngepet nih di area bottom lane. Sementara dari area Geek Fam-nya, mereka nggak bisa untuk mempressure clean lebih lagi. Sementara di area jungle, Hans berusaha untuk bermain agresif, mencoba untuk diseruduk, udah dikeluarin Cold Shadow-nya, berusaha untuk mempersiapkan pengaburan diri. Tapi Gamora bukan ke arah Hans, dia memilih ke area yang lain. Di area bottom lane, gak menemukan siapapun. Kali ini Gamora seorang diri.
Oke, stunnya udah di-pop up dari sini. Boy the Dragon bakal langsung digunakan dan Barbosa harus ditumbangkan di sini. Gamora menggunakan rapid touchdown-nya masih bisa melakukan damage tapi Givenchy dengan Shanpu bisa langsung mundur begitu saja. Sekarang dengan follow up dari seorang Hans masih bisa melakukan re-engage. Sekarang lihat Quad Shadow sudah di-pop up. Shadow kill masih ditahan. Tapi tidak ada overcommitment, tidak ada komitmen sama sekali dari Geek Fam Junior. Mereka nggak mau ngelanjutin hal itu setelah puas ngedapetin satu turtle dan nggak akan mau lagi melebihkan atau memberikan keuntungan bagi tim Giga, tetapi dari atas Shadow kill Moreno tertangkap. Rotasi Hans yang nggak diduga oleh Moreno membuatnya tumbang. Flickernya digunakan tapi dia mau kabur kemana? Pemain lainnya masih sangat jauh, nggak ada yang bisa membackup, nggak ada yang bisa memfollow up juga. Kayak gimana ya, kalau kita lihat dari komposisinya, Bigitron Meta, mereka ada Johnson Kadita. Tapi so far, yang bisa melakukan pick off lebih bagus itu Geek Fam Junior. Ya, betul. Karena memang hanya efek dadakan, surprise di sini yang diberikan oleh Bigitron. Kalau mereka lagi head to head, ini bakal kelihatan dan bisa ditangani oleh Geek Fam. Dan mereka butuh sih dari Geek Fam. Dengan terkejarnya seperti ini bagusnya adalah Geek Fam mereka akan bisa bertahan. Tapi mereka punya Selena yang berarti bahwa mereka juga harus bisa dapetin early advantage yang sangat banyak. Seperti kalian juga, kalau kalian pengen early advantage, kalian bisa langsung scan QR code yang di bawah untuk dapetin jadwal dari NPL. Gila. Oh, wow, udah masuki half season terakhir nih. Waduh, iya. Minggu half season terakhir. Dan inilah dia kombo-kombo yang juga kita bisa lihat di MPL. Johnson Kadita ini kembali hadir di MDL pula. Dan dari tim Geek Fam sekarang agak sedikit ketinggalan network. Tapi The Way of Dragon pop up ke arah Cardo di area depan seorang diri. Tapi bisa kabur kemana-mana lagi. Sedangkan Simba hanya bisa memandang, udah berusaha untuk menyelamatkan tapi gagal. Rapid touchdown ke arah Manskui dari atas. Sudah berhasil dipecahkan. Gamora akan kembali saja sementara. Dari Absol Arrow nggak mengenai siapapun. Mencoba untuk bertahan. Maju ke area depan. Barbosa kabur ke area belakang. Tapi Simba menahan semua pemain Geek Fam di arah depan. Gila sih. Ini memang dari Geek Fam Junior yang kita bahas di dalam draftnya. Counter banget dari hero-nya yang udah diamankan ya Omawa dibanding sama Johnson Kadita. Johnson Kadita yes bagus banget. Petrify-nya bisa langsung lockdown orang. Tapi kalau ada anti-CC Manskui, kalau udah ada sebuah ya tembok lah yang bisa cancel. Barbosa maju dengan rapid touchdown yang tidak bisa connect kepada siapapun. Gamora bakal langsung dipunish begitu saja di arah bawah. Masih ada trade tapi Hans dan juga crossbow tank bakal di-pop up untuk mendapatkan kill lebih di arah atas. 2 ditukar untuk 0, ditukar untuk tarat doang di arah bawah. Mengerikan sekali dari tim Geek Fam. Mereka berhasil untuk mengcounter inisiasi dari tim Bigitron. Sayang sekali usaha tuburkan maut nggak bisa menghasilkan apapun. Tapi Manskui di area tengah berusaha untuk melakukan defense terhadap red tier pertama yang langsung di follow up dengan Elzura. Dengan satu Absol Arrow nggak cukup untuk menghentikan Simba. Tudukan maut di Nos. Digas langsung ke area sampingnya. Belum mengenai siapapun bisa dihindari. Ngeset ke arah kiri ke arah kanan. Dan akhirnya Gamora masih berputar-putar. Mendapatkan satu Givenchy yang diseruduk. Tapi Absol Arrow connect terhadap seorang Gamora. Tapi sayangnya posisi terbuka. Dan crossbow of tank Renesmee mendapatkan Gamora 1-1. Wow, gila sih. Itu tadi, wah keren banget ya. Kayak kelihatannya tuh beneran dodge, muter lagi. Jadi kedua timnya itu well played. Tapi akhirnya Bigitron Beta yang bisa mendapatkan hitnya, Geek Fam Junior yang memenangkan trade-nya. Jadi di sini pertukaran so far dari Geek Fam Junior, kill untuk tarat. Bigitron Beta yang lebih on point kalau dari objective conversion. Dan ini yang bisa dibilang menjadi hal yang susah buat Geek Fam Junior. Karena tambah lama, map pressure bakal tambah kebuka dan Johnson Kadita itu bakal lebih gampang lagi untuk mendapatkan pick up. Yes, fun fact-nya The New Giant Slayer. Geek Fam Junior memanasnya. Dan kemarin mereka baru mengalahkan pemuncak klasemen kita, Aura. Wow, oke. Tapi semakin late game seperti apa nanti kisahnya? Oke, Gamora sudah mendapatkan rapid touchdown lagi dan lagi ke arah belakang. Manskui masih bisa kabur di sini dengan bisa arrow-nya yang bisa connect 2 kali terhadap Gamora. Masih nggak ada follow up dari Geek Fam Junior. Mereka nggak mau terlalu over agresif karena Lord pertama bakal spawn di Land of Dawn. Lagi dan lagi on point banget dari Elzura. Tapi masih, again, susah banget untuk follow up karena Barbosa dengan adanya Rough Waves bisa langsung kabur, invulnerable, Givenchy. Coba untuk membuka map di sini menggunakan Jikundonya juga, Abyssal Arrow-nya bakal langsung dikeluarkan tapi nggak connect kepada siapa-siapa. Kedua tim masih melakukan setup tapi udah rapid touchdown yang digunakan langsung oleh seorang Gamora untuk mendapatkan pick off. Ya, tim Bigitron harus menunggu timing yang pas. Gamora menabrak seperti hal ini langsung dapetin Elzura dengan adanya kombinasi Rough Wave. Combo mendapatkan 1 tapi dari tim Geek Fam mereka nggak mau melepaskan hal itu aja.
mencoba untuk melakukan counter inisiasi. Dan tim Bigetron semakin kuat mengusir mundur pemain dari tim Geek Fam. Satu Elzura hilang membuat tim Geek Fam harus sedikit mundur ke area belakang. Tapi tidak, tuh Wave Dragon mendapatkan satu Barbosa saja. Masih bisa kabur dengan Ozinodi, tidak. Gagal untuk pengaburan diri. Tapi Falling Star mendapatkan Manskuy. Sementara di area belakang, Gamoranya pun hilang. Terpanis oleh tim Geek Fam. Dengan crossbow tanknya juga bisa langsung meltdown tanknya. Tapi ini bakal menjadi pertukaran 2-1. Bigetron Beta dengan frontline-nya bersama juga dengan Moreno masih bisa banget untuk melawan dari Geek Fam Junior ini yang again pick of composition. Setelah mereka udah menggunakan semua resource-nya, fight yang lama pasti dimenangkan oleh Bigetron Beta. Yes, karena semakin sustain lawannya semakin berkurang power dari Geek Fam. Dan intip dari itemnya juga. Wow, ini dari si Cardo sudah punya Windtalker. War X akan menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Dan dari item lebih unggul si Hans ya. Cuman memang dia butuh waktu lagi untuk teman-teman yang lain masuk terlebih dahulu. Oke, Geek Fam Junior sekarang dengan sebenarnya dari gold lead-nya ini masih even banget sih. Betul, Dari Bigetron Beta bersama juga ada Geek Fam Junior. Cuman BTR yang memiliki keunggulan 100 gold, 200 gold ini nggak akan kerasa sama sekali sih dari gold lead-nya. Jadi kedua tim mereka ini bakal tergantung eksekusi. Geek Fam Junior kalau mereka bisa mendapatkan fight yang langsung menggunakan resource untuk mendapatkan 2 pick itu bakal worth it banget. Tapi kalau misalnya Bigetron Beta bisa memaksakan semua resource untuk satu orang doang, prolong fights pasti dimenangkan oleh BTR. Barbosa juga baru memiliki satu buah Genius One. Bakal menambahkan lagi efek ledakan yang akan diberikan oleh Kadita. Dan kita melihat untuk Gamora yang masih berputar-putar di sana. Lihat ini setup dari Bigetron. Jadi mereka cuman ngajak, tarik ulur mainan dengan lore-nya. Karena dia tahu banget ini harus beriset dulu sebelum dia masuk. Dan menyeruduk ke Givenchy. Masih bisa selamat tentunya. Ini yang dimau pastinya oleh tim Geek Fam. Tabrak aku bang. Givenchy menahan, jadi tahan badan di area depan. Tapi ya bisa Aero Connect. Dibuka langsung dengan The Wave Dragon. Cardo akan menjadi sasaran utama tapi di area belakang. Simba datang terlalu terlambat. Serudukan maut mengenai 3 member dari tim Geek Fam. Dan sudah pecah Rovevia mendapatkan 2 member secara langsung. Hans dalam bahaya. Ravi Renesme bisa crossbow off tank. Gamora menjadi sasaran utama. Tapi Moreno mundur ke area belakang. Hansi sudah hilang terlebih dahulu. Renesme nggak bisa bertahan lagi. Dan Bigetron dengan 4 membernya mereka berhasil memenangkan war di area River. 4 lawan 5 dan lagi Bigetron Beta itulah fight yang lama itu pasti dimenangkan oleh BTR Beta. Dimana Geek Fam Junior, yes, initialnya bakal bagus. Mereka menggunakan semua resource ke Cardo, ya kan? Semua single target ability, semua resource skill udah digunakan. Fightnya lanjut dan Bigetron Beta dengan ada Moreno dan juga frontliner yang sangat-sangat sustainable, sangat tanky, bisa memenangkan fight. Ya, Lord menit 12 hilang begitu saja. Mendapatkan satu Lord bukan berarti bisa langsung ngedapetin. Memegang kendali pun juga sulit. Yes, nah kita lihat untuk replaynya di sini. Jadi memang agak sedikit telat buat Gamora masuk karena dia lagi muter tadi ya. Jadi memang long track banget. Cuman ketika udah gak punya Shiro Kill, udah gak punya yang namanya crossbow off tank, situasinya bisa langsung dibalikin oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta. Ya, main momentum banget sih dari tim Geek Fam yang maju ke area tengah berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi sedudukan maut dari Gamora. Gak mendapatkan siapapun, malah sekarang dia yang dalam bahaya. Berusaha untuk menahan diri, maju ke area depan dan begitu lama. Banyak resource yang dikeluarkan dan ada shadow kill ke arah Barbosa. Seorang diri pecah di area belakang dan harus terbagi damage-nya dengan adanya minion. 1-1, tapi again itu Gamora ini salah satu tanky member ya, frontline dari Bigetron Beta yang dibutuhkan banget di dalam tim fight-nya. Tapi bisa hero-nya berhasil mendapatkan Barbosa. Manskuy pun melakukan follow up yang sangat baik, tapi damage-nya dari Bigetron Beta masih belum cukup. Wave Dragon pun bakal langsung digunakan ke arah Cardo yang masih bisa kabur di dalam posisi ini, dimana Simba menggunakan Falling Star Moon-nya untuk membuka map sedikit lagi. Tapi itu semua cuma distraction buat seorang Renesme yang di arah bawah untuk mengambil tier 2. Oh lala, masih ngepres satu sama lain dan inilah dia fun fact dari tim Bigetron Beta memanas. Pada minggu kedua, Bigetron Beta berhasil merusak dominasi RRQ dan mengalahkan mereka dengan skor 2-0. Pecah akhirnya kan ya RRQ di tangan BTR. Itu sempurna juga sih tadi buat Bigetron Beta ya. Tapi itu di minggu yang kedua. Di minggu yang sekarang kita melihat tim yang lain juga udah mulai setup. Udah mulai membaca bagaimana sih meta yang sekarang, bagaimana sih cara untuk mengalahkan tim A, tim B, tim C, karena data mereka sudah tersedia di sepanjang 2 minggu kemarin. Bener banget, dan inilah yang menjadi question ya. Soalnya Geek Fam Junior dengan momen sekarang, Bigetron Beta dengan strategi yang mereka buat lah, Bigetron buat. Masih belum bisa mendapatkan keunggulan di menit yang ke-14. Dan ingat sih, kalau dari komposisi mereka,
Yes, mereka itu memiliki hero late game di Esmeralda, Aulus dan juga Clean. Tapi frontlinernya yang bakal menjadi faktor utama lah. Soalnya tanpa frontliner ini, Geek Fam Junior bisa langsung meltdown semua member di belakang. Ya, dan ini memasuki menit-menit atau detik-detik peperangan yang harusnya akan pecah karena Lordnya sudah hadir. Celudukan maut rupanya ke arah bebatuan, gak ada yang connect. Tapi masuk ke area tengah, Rapweb-nya keluarin Esme hilang terlebih dahulu. Tapi The Wave Dragon mencoba fokus terhadap Barbosa yang sebenarnya udah ngeluarin resource-nya. Sekarang maju ke area depan, tim Geek Fam dalam bahaya, satu persatu hilang. Dan Bigetron mereka masih mau lebih, Gamora ngegas ke area mana. Dan setelah hal ini, Lordnya berhasil dapatkan Bigetron di area bawahnya. Hans berusaha untuk melakukan kontes dengan Ricardo dan satu Shadow Kill mendapatkan Cardo. Oh my god, gila dari damage seorang Cardo itu bisa Gamora. Rapid touchdown-nya bisa mendapatkan seorang Hans dan di arah tengahnya pun Morena sudah melakukan sieging. Dengan adanya minion wave-nya ini bisa banget melakukan end, tapi ternyata udah ada enhanced sword yang tadi diamankan oleh seorang Hans dan ini bakal menjadi poin untuk Geek Fam Junior di mana mereka masih bisa melakukan defense. Ya. Reset dulu ya. Reset dulu dengan kehadiran dari Lord juga, tapi tadi sayangnya Hans ketabrak rapid touchdown di last second. Sih itu kayak slow motion gitu kayak kayak lagi di sinetron gitu loh mau ketabrak. Kan slow mo gitu kayak Terus di zoom gitu ya. Iya, terus ketabrak. Di cut, di zoom, waduh. Itu dramatis banget sih, kalau itu selamat bakal jadi epic ya. Betul, sayangnya ketabrak juga dan ya lagi setup buat Bigetron Beta. Oke, dengan ini Gamora menggunakan rapid touchdown lagi Eldura bakal menjadi poinnya, bakal menjadi side-nya untuk Bigetron Beta di sini. Tapi udah ada damage Rough Waves, Renesby ketangkap di arah belakang bersama juga dengan Givenchy. Manskui sekarang coba untuk kabur dengan wild charge-nya. Tapi 2-0 sebelum ada apapun di dalam mapnya. Bigetron Beta pastinya bisa melakukan chaining objektif di dalam posisi ini. Ya, ngelihat hal ini kayak tim Bigetron gak akan henti-hentinya untuk berputar-putar, kasih pressure kemanapun dan memainkan gameplay mereka. Ngerusuh, tapi yang naik Gamora sekarang Cardo. Gak ada high ground sih. Ya. Ini bisa end sih sebenarnya. 12 detik dari seorang Renesmi dan juga Givenchy. Udah ada tembok yang langsung di place di sana. Tapi dengan ini mereka bisa langsung full target ke arah base-nya. Mari kita lihat Geek Fam Junior dengan defense-nya masih bisa melakukan damage. Dimana Barbosa di arah depannya menggunakan Rough Waves-nya. Masih ada Shadow Kill yang digunakan dan itu bakal menjadi defense 3 lawan 4. Lawan 5. Dimana Simba maju ke arah depannya menggunakan Polistar Moon. Tapi udah ada Givenchy yang maju ke depan menggunakan damage-nya untuk mendapatkan kill. Tapi backline-nya untouched. Lihat Bigetron Beta, Cardo dan juga Moreno. Damage-nya udah sangat besar dan Geek Fam Junior tidak memiliki resource skill untuk kontes. Givenchy bakal tumbang dan ini bakal menjadi game yang pertama yang dimenangkan oleh Bigetron Beta. Tapi ya kalau memang bisa diusir tadi, itu bottom lane-nya udah pecah. Iya, makanya. Best startnya juga udah pecah, jadi bener-bener all out banget untuk Bigetron Beta dan akhirnya mereka tutup dengan kemenangan 1-0. Wow, kemenangan yang sebenarnya ini seru banget ya. Dari awal sampai akhir kayak 50-50 banget. Dua-duanya bisa kalah, bisa menang. Dan punya momen masing-masing. Dari segi war-nya, dari segi pick off-nya, dari tim Bigetron tuh punya daya gebrak yang lebih kuat. Tapi dengan Geek Fam yang selalu bisa ngedapetin Lord membuat mereka punya chance, masih bisa nahan terus menerus. Ya bahkan dari sisi gold-nya sendiri ini